Namaku Miss Ai. Hari ini kita akan membuat kreasi pot mini dengan tema ondel-ondel khas Betawi DKI Jakarta. Peralatan yang dibutuhkan: 4 buah botol yogurt bekas, 2 buah untuk bagian badan, 2 buah untuk bagian kaki, kain perca, bisa kain batik atau kain motif, lem tembak, gunting dan cutter, cat akrilik dengan warna yang dibutuhkan. Di sini aku pakai warna merah, putih, biru, dan kuning. Spidol permanen dan kuas, bungkus makanan bekas, 6 buah tusuk gigi, dan cat semprot. Sebelum mulai semprot cat, aku sarankan botolnya diberi selotip 2 sisi seperti ini agar tidak bergerak saat dicat. Oh iya, jika kalian tidak memiliki cat semprot di rumah, kalian bisa menggantinya dengan cat akrilik putih seperti ini. Oke, kita mulai semprotkan cat warna putih. Fungsinya sebagai warna dasar agar lebih mudah jika ingin ditimpa dengan cat warna lain. Tutup semua tulisan dan permukaan. Disemprot tipis-tipis dulu dan ditebalkan. Jika langsung semprot cat agak tebal, nanti cat jadi bergelembung dan menggumpal. Sambil menunggu cat dasar kering, kita akan menggunting 2 botol lainnya yang akan kita jadikan bagian kaki. Pertama, beri tanda bagian yang akan dipotong seperti ini, kemudian potong dengan cutter. Hati-hati saat memotong botol dengan cutter, jangan sampai terluka. Tetap aman ya teman-teman. Jika ada bagian yang kurang rata, dapat dirapihkan seperti ini. Lakukan hal yang sama pada botol satunya. Siapkan cat warna merah. Kita akan mulai mewarnai ondel-ondel yang pria. Ondel-ondel lelaki dibuat berwarna merah yang melambangkan semangat dan keberanian. Oke, mulai lapisi bagian atas botol hingga ke bagian tengah botol. Jika cat masih terlihat transparan, dapat dilapis ulang hingga warna lebih solid. Bagian bawah dan kaki tidak perlu diberi warna karena nanti akan ditutup dengan kain perca. Pertama, kita kerjakan ondel-ondel wanita. Kita akan membuat gambar wajahnya menggunakan spidol permanen. Tapi untuk mempermudah, kamu bisa gunakan pensil dulu. Sketsa tipis-tipis. Kemudian ditebalkan dengan spidol, mulai dari mata berbentuk oval, dan lensa matanya diberi highlight. Hidung seperti titik 2, dan bibir yang tersenyum, alis, dan rambut depan. Jangan lupa tambahkan telinga di bagian kanan dan kiri. Kemudian gambar rambut di belakangnya atau sanggul. Berikan sketsa kerah baju yang mengelilingi bagian leher. Kemudian beri garis untuk membuat 2 warna pakaian. Untuk warna pakaian dapat disesuaikan dengan warna yang kamu miliki. Aku menggunakan warna rose atau merah muda dengan mencampurkan warna merah dan lebih banyak warna putih. Kemudian di bagian tengah aku beri warna kuning. Selanjutnya, berikan detail seperti dot-dot seperti ini. Perona bibir berwarna rose, dan detail bunga menggunakan kuas yang lebih kecil. Terakhir, garis spiral berwarna rose pada bagian warna kuning. Selanjutnya, kita akan mengerjakan ondel-ondel pria. Kita bisa langsung membuat gambar wajah dan rambutnya dengan spidol. Kurang lebih mirip dengan ondel-ondel wanita, namun kamu dapat memberikan kumis sebagai ciri khas ondel-ondel pria. Bagian jambang dibuat lebih pendek dari yang wanita. Berikan telinga dan rambut belakang yang sedikit lebih pendek. Selanjutnya, berikan lingkaran kerah dan warnai bagian baju dengan warna biru ultramarin. Ondel-ondel umumnya memiliki bentuk yang hampir sama. Terkadang corak dan warnanya beraneka ragam sehingga terlihat menarik. Bentuk ondel-ondel menyerupai boneka manusia dengan ekspresi wajah yang tersenyum ramah. Berikan warna putih pada detail mata. Selanjutnya, tempelkan bagian kaki yang tadi sudah kita potong dengan lem tembak.
Tempelkan bagian badan dan kaki pelan-pelan hingga merekat. Buka bungkus bekas makanan, dan kita akan menggunakan bagian dalamnya yang seperti aluminium foil. Bahan ini akan aku gunakan sebagai dekorasi mahkota ondel-ondel. Kita ukur sesuai tusuk gigi, kemudian buat 6 pasang segi panjang. Pada awalnya, ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang gentayangan. Kini, ondel-ondel biasanya digunakan untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat, arak-arakan, pengantin sunat atau acara pernikahan, atau untuk penyambutan tamu terhormat, misalnya pada peresmian gedung yang baru selesai dibangun. Kita gunting bungkus mengikuti pola. Selain itu, dapat juga dilipat menjadi 2 seperti ini, kemudian digunting sisinya. Berikan lem tembak pada bagian luar atau merek, tempelkan tusuk gigi, dan tempelkan sisi lainnya. Bagian aluminium foil menghadap keluar. Jika sudah, gunting aluminium foil menjadi lebih ramping. Gunting sudut bagian atas dan bawah. Kemudian buat seperti renda satu persatu, lakukan pada semua mahkota. Oke, satu ondel-ondel akan menggunakan 3 mahkota. Ketiganya kita rekatkan terlebih dahulu sebelum ditempel ke kepala ondel-ondel. Tempelkan dengan lebih banyak lem agar mahkota melekat dengan erat. Tumpuk bagian belakang dengan lem, buat lebih tebal. Terakhir, sesuaikan ukuran kain perca dengan diameter ondel-ondel. Kemudian sketsa 2 gambar persegi panjang dengan spidol. Kemudian digunting dan diratakan bagian yang tidak rata. Lapisi pinggang ondel-ondel dengan lem tembak. Kemudian tempelkan kain perca. Sarungkan kain perca ke seluruh badan ondel-ondel. Pada ujung kain, berikan lem tembak dari atas ke bawah. Lem pada bagian dalam lingkaran untuk menempelkan sisa panjang kain perca ke dalamnya. Lakukan hal yang sama pada ondel-ondel yang satunya. Masukkan tanah dan tanaman. Pot mini ondel-ondel kita selesai. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Art. Ya, Saya Dengar Rasya. saya bundanya Rasya. Kita berasal dari Merecong. Betul. Kita berasal dari Kabupaten Bangkalan yang ada di Pulau Madura, salah satu di Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan adalah kota yang paling ujung di sebelah barat Pulau Madura yang menghubungkan langsung antara kota Surabaya dengan Pulau Madura. Ngangkui kelampi pecong. Sakera bun. Oh, Rasya hari ini memakai baju sakeraan. Baju sakeraan itu adalah baju khas dari Pulau Madura untuk anak laki-laki atau orang laki-laki. Baju ini biasanya dipakai untuk hari-hari atau acara-acara adat yang hari-harian ya. Dengan juga memakai khas topi. Topinya ini disebut dengan odeng yang ada ciri khasnya, ada celurit kecilnya di atasnya. Juga gombor. Gombor ini adalah semacam baju silat ya. Jadi karena masyarakat Madura laki-laki itu rata-rata penggemar silat dan loreng, kaos loreng-loreng.
Untuk perempuan di Madura adalah hanya memakai sarung dan kebaya. Biasanya sih seperti itu aja. Hari ini kita akan memasak salah satu masakan dari khas Pulau Madura, yaitu Kaldu kokot. kaldu kokot. Kaldu kokot adalah sari. Kaldu itu sebenarnya sari ya. Kokot itu adalah kaki sapi. Jadi kalau orang Madura menyebutnya dengan kokot. Kebetulan hari ini saya sudah memasak kaldu dan kacang hijaunya ini sudah saya rebus duluan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 kilo kaki sapi, 1/4 dari kacang hijau, bumbu-bumbunya ada bawang putih, bawang merah, jahe, lada, dan pala, juga daun bawang dan bawang goreng. Yuk kita mulai memasak yuk. Rasya bantuin Bunda ya. Iya. Pertama-tama bahan bumbunya kita haluskan dulu. Semuanya kita haluskan dulu. Ini kebetulan saya sudah buat yang sudah halusnya. Setelah itu kita masukkan kikil atau kokot yang sudah kita rebus lebih dahulu. Jangan lupa ya, karena ini bahan kikilnya ini adalah keras, jadi harus direbus dengan presto terlebih dahulu. Jadi dia biar empuk dulu. Setelah itu baru kita masak bersamaan dengan kacang hijaunya. Sebenarnya ini masakan sop seperti sop biasa, tapi menggunakan bahan dasarnya dengan kacang hijau karena di Madura itu kebetulan daerahnya tandus dan banyak tumbuh kacang-kacangan seperti ini ya. Jadi mereka menggunakan bahan yang sudah banyak ada di sana. Kita biarkan dulu dia sampai mendidih dan benar-benar meresap. Nanti baru bumbunya kita masukkan. Setelah mendidih, kita lihat tuh ya, sudah mendidih. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita masukkan. Semuanya. Dan biarkan apinya agak kecil sedikit agar dia meresap. Nyaman ya, Dek. Iyut. Adek doyan ini. Iyut. Enak ya kan? Nyaman itu adalah enak. Baunya nyaman, berarti sudah matang. Baunya nyaman. Berarti dia sudah empuk. Kalau sudah empuk, terakhir adalah daun bawang. Cemplungkan daun bawangnya. Bawang gorengnya nanti. Setelah itu beri sedikit garam. Kalau bagi yang suka penyedap rasa juga boleh, tapi kalau bagi yang tidak biasa memakai juga nggak apa-apa karena sari kaldunya sudah enak. Kalau saya kebetulan pakai, tujuan adik. Iyut. Sabar ya, deki kebay buka Puasa. Terakhir adalah kita memberinya separuh dari bawang goreng yang tadi. Kita taburkan. Sudah kita matikan kompornya dan siap disajikan. Sekarang kita sajikan
kaldunya ini. Masyarakat asli Madura itu sebenarnya tidak begitu suka dengan macam banyak-banyak sayur. Mungkin karena mereka di daerah mereka itu aslinya zaman dulu itu tidak ada, jarang tumbuh sayuran, tertentu saja sayurannya. Jadi semacam kacang-kacangan aja, kacang hijau, kacang panjang. Jadi mereka konsumsinya juga yang ada aja. Sedap. Sebentar lagi tunggu ya. Kita tunggu. Terakhir kasih apa, Dek? Bumbu Bawang goreng. goreng. Kita taburkan bawang goreng. Masukkan jeruk nipis di sini. Dan bagi yang suka pedas, bisa ditambahkan cabai. Sudah selesai. Silakan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Halo semua, kami dari Ganara Art. Kali ini kami akan mengajak kalian semua untuk membuat keris dari kardus. Lalu, alat-alat yang dibutuhkan ada kardus, pensil, brush, lalu gunting besar, double tape, palet, cat, dan cup air. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai dulu dari menggambar kerisnya. Kita sediakan dulu alat-alatnya. Oke, akan menggambar dulu dengan pensil bentuk keris. Berkelok-kelok. Lalu pegangannya juga akan kita gambar. Jadinya akan seperti ini. Untuk panjangnya kira-kira bisa 30 cm dikali 7 cm. Lalu untuk pegangannya bisa 4 cm dikali 9 cm. Oke, sekarang kita akan menggunting keris yang sudah kita gambar. Untuk mempermudah bisa kita gunting lurus dulu. Terus setelah itu akan kita ikuti bentuk kerisnya. Oke, setelah kita gunting akan seperti ini bentuknya. Ini untuk bagian kerisnya. Lalu untuk pegangannya akan seperti ini. Akan kita sediakan 2 buah dengan ukuran yang sama. Oke, setelah itu kita akan siapkan catnya. Aku akan menggunakan warna abu-abu untuk dasarnya. Lalu sebaiknya kita mewarnai bagian yang ini, yang kosong. Kita
tapi bisa juga kita warnain dua-duanya. Keris merupakan senjata tikam golongan belati yang berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya juga khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya, karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar, seringkali bilahnya berkelok-kelok, dan banyak diantaranya memiliki pamor atau damasin, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Setelah sudah jadi akan menjadi seperti ini. Dua bagiannya dicat, lalu kita pinggirkan dulu untuk dikeringkan. Sekarang kita akan mewarnai bagian pegangannya. Akan kita buat seperti ini, kita tempel dan kita warnai sisi sini dan sebaliknya. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris atau ageman dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita pinggirkan dulu untuk kita keringkan. Oke, setelah kerisnya sudah kering, sekarang kita akan hias menggunakan warna lainnya. Aku akan menggunakan warna hitam. Kita akan menggunakan kuas kecil untuk membuat motif dari keris. Boleh kalian kreasikan sendiri.
masyarakat penghuni wilayah yang terpengaruhi oleh Majapahit, seperti Jawa, Madura, Nusa Tenggara, atau Sumatera, dan lain-lainnya. Keris ini di Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia sejak 2005. Setelah hiasan pertama kering, bisa kita tambahkan seperti warna gold untuk hiasan yang terakhir. Tipis-tipis aja. Akan jadi seperti ini. Lalu sekarang kita akan hias gagangnya. Menggunakan motif simple seperti garis-garis pada keris. Seperti ini. Oke, setelah semuanya kering, sekarang kita akan tempel menggunakan double tape. Kita berikan pada dua sisi. Lalu sekarang akan kita tempel di bagian atas. Kira-kira di bagian tengahnya. Tekan. Lalu untuk sebaliknya akan kita paskan. Oke, sudah jadi kerisnya seperti ini. Sudah siap dimain. Sudah jadi kerisnya seperti ini. Sudah siap dimainkan ya.
Halo teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial Nusantara Art Fest. Kali ini kita akan belajar membuat notebook dengan menggunakan teknik book binding yang menggunakan motif gigi balang khas rumah Betawi sebagai dekorasinya. Jadi, gigi balang itu adalah ornamen yang terdapat pada rumah adat Betawi. Biasanya terdapat pada lisplang rumah-rumah penduduk Betawi, bentuknya seperti ini. Ornamen ini berupa papan kayu, bentuk segitiga dan bulatan. Ornamen segitiga berjajar ini menyerupai bentuk gigi belalang. Nah, ornamen gigi balang ini mempunyai makna bahwa hidup harus selalu jujur, rajin, ulet, dan sabar. Karena belalang itu hanya bisa mematahkan kayu jika dikerjakan secara terus-menerus dan biasanya dalam waktu yang lama. Nah, gigi balang itu filosofisnya digunakan sebagai sifat utama dari orang Betawi. Nah, hari ini kita akan membuat notebook seperti ini. Mari kita mulai pembuatannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat notebook kali ini adalah satu, isian dari notebooknya, yaitu menggunakan kertas HVS atau A4 yang dibagi dua sehingga menjadi ukuran A5. Nah, di sini aku menambahkan kertas berwarna agar terlihat lebih menarik. Kemudian untuk sampulnya, aku menggunakan kotak sereal yang aku potong mengikuti ukuran kertas isiannya. Kemudian tali untuk mengikat notebooknya, selotip, pembolong kertas, gunting, cutter, pensil, dan penjepit kertas. Jika alat dan bahannya sudah siap, kita akan menyusun isi dan sampul kertasnya seperti ini. Jadi aku menyiapkan dua jenis kertas berwarna putih dan biru. Masing-masing ini kalian bisa persiapkan 5-10 lembar kertas untuk isiannya, yang kemudian aku lipat dan aku potong menjadi dua, menjadi ukuran A5 seperti ini. Nah, untuk kertas berwarnanya aku akan menaruhnya di selang-seling seperti ini dengan kertas putihnya. Jadi ketika dirapihkan dari samping dia akan terlihat seperti ini, lebih menarik. Tapi jika teman-teman tidak punya kertas berwarna di rumah, tidak apa-apa. Kemudian untuk sampulnya, ini aku bikin dua untuk sampul belakang dan sampul depan. Kita akan menghiasnya terlebih dahulu sebelum kita ikat. Ini bagi sampul bagian belakang. Nah, untuk sampul bagian depannya kita hias terlebih dahulu. Kita gambar dengan motif gigi balang. Jadi motif gigi balang itu terkenal dengan bentuknya yang runcing dan seperti bentuk segitiga. Jadi sebelum digunting kita gambar terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan garis lurus seperti ini untuk pangkalnya. Jika teman-teman mau menggunakan penggaris lebih baik.
kemudian karena kita akan menggunakan teknik bookbinding dengan menggunakan 4 lubang, jadi kita akan menggambar 4 pola gigi balangnya. Jadi kita akan bagi 2, kemudian kita bagi lagi sama rata. Oke, jika sudah jadi sketsanya, kita mulai gambar seperti ini. Jangan khawatir kalau salah, teman-teman bisa ambil penghapus dan menghapusnya. Seperti ini. Jadi pola yang akan digambar seperti ini. Kemudian kita akan copy semuanya ke 4 area yang tadi kita sudah sketch. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa menghapus bekas pensil yang tadi kita gambar. Menggunakan menghapus sehingga sampulnya terlihat bersih seperti ini. Nah, kemudian kita akan mulai mengikat notebooknya dengan menggunakan teknik bookbinding. Yaitu pertama kita akan menentukan dulu bolongannya, posisi bolongan di mana. Jadi ambil satu lembar yang paling atas, kemudian kita lipat 2 seperti ini. Kemudian lipat lagi sampai 3 kali. Kemudian kita lipat 1 kali lagi. Nah, di kertas yang sudah dilipat ini akan menjadi acuan di mana bolongan kertasnya yang akan nanti kita masukin tali di dalamnya. Seperti ini. Nah, kita akan memberi bolongan dengan jarak 1 lubang masing-masing. Maksudnya memberi titik di sini. Oh, sebelumnya kita harus memberi garis, mungkin kira-kira 1 cm dari pinggir. Kemudian kita beri titik dengan jarak 1 lipatan masing-masing. Jadi awal dari sini, ujung lipatan pertama, kemudian kita kasih space, kemudian di sini space lagi, di sini space, kemudian oke, jadi kita akan punya 4 titik. Ini yang nanti akan kita bolongin. Kemudian jika sudah selesai, kertas ini karena sudah dilipat, teman-teman bisa pakai untuk masukkan ke notebooknya, ataupun bisa juga disimpan. Kemudian kita susun lagi seperti ini.
buahnya. Oh, kita bisa bolonginnya masing-masing. Jadi isinya terlebih dahulu. Tepuk-tepuk seperti ini sehingga rata. Kemudian kita akan pakai paper clip untuk menjepit tasnya agar tidak bergerak-gerak. Oke. Jika sudah, kita akan beri bolongan sesuai titiknya. Ambil pembolong kertas. Aku lebih suka untuk dibuka bolongan kertasnya agar kita bisa melihat si titiknya dari bawah. Jadi kita akan melakukan seperti ini. Jika kertas kalian tidak cukup untuk masuk di pembolong kertasnya, kita bisa memotongnya secara bertahap. Jadi sebagian-sebagian. Kemudian kita beri bolongan. Ya, kita bisa mengintip dari pembolong kertasnya bagian ini, tepat di bagian yang sudah kita beri titik. Kemudian tekan. Ya. Pindah. Ini. Kemudian kita akan melakukannya ke kertas yang lain. Jika sudah kita bolongi semua kertasnya, kita akan menyusun seperti ini. Nah, jika sudah disusun, ratakan kembali kertasnya. Kemudian kita jepit. Bolongannya sudah rata seperti ini. Jika teman-teman tidak yakin apakah sudah rata atau belum, teman-teman bisa menggunakan pensil dan dimasukkan ke bolongannya agar bolongannya bisa rata. Seperti ini. Oke. Bersihkan terlebih dahulu agar tidak berdarah. Kemudian kita akan mulai mengikat bolongan kertas untuk notebook ini dengan menggunakan tali. Jadi aku sudah menyiapkan tali yang berwarna putih dan biru ini. Jadi bahannya itu benang wol atau benang rajut. Teman-teman bisa menggunakan tali dengan bahan lain yang ada di rumah teman-teman masing-masing. Oke, jadi ujung talinya ini agak lemes gitu ya kalau mau dimasukin ke bolongan. Jadi untuk memperkuatnya kita akan menggunakan selotip. Dan diikatkan di ujungnya agar jadi lebih kaku dan bertindak seperti jarum. Dililit-lilit.
dia akan terlihat seperti ini. Jika teman-teman mempunyai jarum dengan lubang yang besar, teman-teman bisa menggunakan jarum saja, akan lebih mudah. Kemudian kita akan mulai mengikatnya. Jadi caranya adalah kita akan menarik ini. Mengukurnya adalah kira-kira 5 kali dari panjang lebar notebooknya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi aku menambahkan sangat banyak agar tidak khawatir talinya kehabisan ketika kita lagi menjahit talinya. Oke. Nah, kita mulai dari bagian lubang kedua dari sebelah kiri atau sebelah kanan, terserah teman-teman. Aku akan mencontohkan di sebelah sini. Nah, kita mulainya dari bagian tengah. Dari sini kita bisa cari bagian tengahnya. Kira-kira di sini yang ada gapnya. Kemudian kita masukkan talinya ini. Nah, kita sisakan sedikit talinya di bagian dalam notebooknya seperti ini, sisakan. Ini nanti akan kita pakai untuk mengikat si talinya nanti ketika sudah selesai. Masukkan ke dalam. Oke, sisakan mungkin 3 cm sampai 5 cm. Dan jika sudah, cari lagi ujungnya. Kita mulai dari sini. Jika sudah kita masukkan seperti ini, oke, cari ujungnya, kemudian kita lewatkan di lubang yang sama dari belakang. Kemudian kita masukkan ke lubang 3 sini, belakang, tarik. Kemudian kita masukkan lagi dari lubang yang sama. Jadi talinya akan looping dari belakang ke depan seperti ini. Seperti ini. Kita lewatkan ke lubang keempat dari belakang. Kita kembalikan lagi dari belakang, mengikat. Ini kencangkan. Kemudian kita akan lewatkan sekali lagi, tapi ke samping dari belakang. Samping, ikatkan. Setelah seperti ini, kita akan menusuknya dari sini ke bawah sini ke lubang ketiga, kemudian balik ke lubang kedua. Sudah, kita masukkan ke lubang pertama. Tarik kencang. Kemudian kita lewatkan lagi. Kemudian kita ikatkan lagi ke bagian sampingnya dan masukkan di lubang yang sama. Bagian depan sudah terikat semua. Sekarang kita lihat bagian belakangnya, tinggal satu lagi. Nah, dari sini kita masukkan
kembali ke lubang 2, tapi kita lewatkan ke bagian yang tadi ada ujung benangnya. Kita jahit terlebih dahulu. Sini. Jadi kita bisa lepaskan dulu jepitnya. Kemudian masukkan benangnya ke bagian sini. Nah, teman-teman akan menemukan banyak sekali sisa benangnya. Sebelumnya kita ikat terlebih dahulu. Teman-teman bisa ikat simpul mati.